Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kembali dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis maulid, majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan di pagi hari ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, melanjutkan pembacaan kitab Al-Adhkar karya Al-Imamun Nawawi. Setelah kemarin membahas tentang al-akhyar, orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mereka itu semangat di dalam menjalankan ketaatan, selalu di dalam zikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, baik di waktu pagi maupun petang, sehingga istanarat qulubuhum bilawami'il anwar, hati mereka orang-orang pilihan Allah itu menjadi hati yang terang benderang berkat cahaya yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau Al-Imamun Nawawi menyatakan, ahmaduhu ablaghal hamdi ala jami'i ni'amih. Saya memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang sangat tinggi, ala jami'i ni'amih, atas seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, mulai kita berada di perut ibu itu, kita sudah menerima nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keluar dari perut ibu mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai detik ini kita semua tenggelam dalam nikmat Allah subhanahu, cuman kadang-kadang kurang syukuri, kadang-kadang kurang syukur, akeh sambate. Jadi kalau kita mau berpikir, di hari ini juga ada orang-orang yang terbaring di rumah sakit, ono sing loro. Sekarang ini ada yang sakit. Loro ini macam-macam, ono sing jantung, ono sing stroke. Ya. Dan bukan 1 hari 2 hari, sudah lama. Dan kita alhamdulillah diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat luar biasa. Kalau kita berada di posisi mereka, ijol di rumah sakit, ya tidak bisa teko pengajian, tidak bisa sholat subuh berjamaah, tidak bisa kumpul keluarga. Ini nikmat yang luar biasa diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pandangannya, matanya masih bisa melihat, telinganya masih bisa mendengar. Ada orang-orang yang dari lahir tidak bisa delok, tidak bisa lihat. Nikmat luar biasa. Dan itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dituku nikmat itu. Lek sehat itu didol di tuku, insya Allah rame tuku di bendino ya. Kabeh kepingin sehat. Kalau pandangan yang terang, pendengaran yang jelas itu dijual belikan, ya banyak yang pesen. Kenapa? Banyak yang buta, banyak yang tidak bisa mendengar, tuli, atau kurang jelas matanya. Tapi itu tidak bisa dibeli dengan uang, itu tidak bisa, karena itu pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu syukur ya, jadi wong sehat, jadi orang yang bisa melihat,
orang yang bisa mendengar, belum nikmat-nikmat yang lainnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang lali mempermasalahkan hal-hal yang murah, lupa dengan hal-hal yang mahal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu semuanya yang kita rasakan sampai detik ini bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, berjanji, la in syakartum, jika kalian bersyukur, maksudnya bersyukur kepada Tuhan kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya apa caranya syukur itu, bagaimana caranya? Yaitu dengan taat kepada Allah. Oleh nikmat dibuat taat, bukan oleh nikmat dibuat maksiat. Dikasih pandangan yang jelas, dipakai untuk taat, memandang orang tua dengan pandangan hormat, memandang para ulama, memandang Al-Quran, ya, membaca Al-Quran. Ini namanya syukur nikmat. Tapi kalau dikasih pandangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pandangannya jelas, akan tetapi dipakai untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya mengkufuri nikmat. Karena Allah tidak menciptakan mata ini untuk dipakai maksiat. Jadi dikasih mata yang jelas kok melihat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi zaman sekarang, ya, setiap orang duwe HP dan internet itu masuk ke desa-desa. Akhirnya apa yang terjadi? Merusak akhlak orang-orang Islam, baik laki maupun perempuan. Sing asale ndak ero apa-apa, akhire ero apa-apa. Yang dulunya tidak melihat apa-apa, sekarang sing di Amerika iso didelok, sing di luar negeri iso didelok. Yang asalnya perempuan muslimat itu memiliki rasa malu, gara-gara HP saiki, gara-gara internet sekarang, akhirnya ndak punya rasa malu, joget-joget di HP dan seterusnya. Ini namanya kufur nikmat. Diberi nikmat oleh Allah tapi dipakai untuk maksiat. Wala'iyadzubillah min. Karena itu cara syukur kepada Allah yaitu taat. Nikmat tadi itu dipakai untuk taat, mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bersyukur kepada Allah dengan cara taat, maka Allah sudah janji la azidannakum wala in syakartum la azidan. Kalau kalian syukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat untuk kalian. Yang sudah ada di tangan, nikmat yang sudah ada di tangan, maka akan diberikan lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sebagian ulama mengatakan syukur itu adalah qaidun lil mawjud wa saydun lil mafqud. Kalau orang itu pintar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syukur ini akan menjadi tali yang mengikat nikmat-nikmat yang sudah ada. Nikmat sing wis ono, kalau kita syukur itu nikmatnya diikat, artinya tidak hilang. Dan kalau kita bersyukur kepada Allah, maka syukur itu akan menjadi saydun.
Saidun itu kayak alat gaya mancing itu ya, untuk mancing nikmat-nikmat yang belum ada. Nikmat yang belum ada, yang tidak ada, itu dengan syukur akan datang kepada kita. Maka barang siapa yang pintar bersyukur kepada Allah, maka nikmat yang sudah ada akan dijaga oleh Allah, dan nikmat yang belum datang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa as'aluhul mazida min fadlihi wa karamih. Dan aku, kata beliau Al-Imam Nawawi, memohon kepada Allah al-mazid, tambahan-tambahan, min fadlihi wa karamih, daripada anugerah dan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ashhadu anna an la ilaha illallah al-azimul wahidus samad al-azizul hakim. Ada satu keterangan di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Beliau Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, wa aslu syukri, syukur itu, kata beliau, ma'rifatul abdi, mengetahuinya seorang hamba, bi anna jami'a ma bihi minan ni'am, semua nikmat yang ada pada dirinya, wa ma 'alaiha minha fi zahirihi wa batinihi min Allah taala, baik nikmat yang zahir maupun yang nampak maupun yang tidak nampak, itu semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah memberi nikmat? Tafaddulan minhu subhanahu wa amtinana. Karena memang murni Allah pengen ngasih, murni karena Allah ingin memberi, bukan karena kita sholat, bukan karena kita ibadah, bukan. Kalau karena sholat, karena ibadah, maka orang-orang kafir itu mati semua, tidak akan mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya orang-orang non muslim, mereka juga makan, minum, punya rumah, punya kendaraan, punya keluarga, punya turunan. Itu semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hamba. Jadi nikmat itu diberikan murni karena Allah ingin memberi, bukan karena kita menyembah kepada Allah, bukan. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa kulu min rizki rabbikum washkurulah. Rizkinya Allah ini yang sudah dibagi itu kalian rasakan, kalian makan, tapi washkurulahu, jangan lupa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nanti kalau dibahas, ada syukur anggota badan, ada syukurnya lisan, ada syukurnya hati, dan seterusnya. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-azimul wahidus samadul azizul hakim. Dan saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Allah yang maha agung, Allah yang maha esa, Allah yang maha bijaksana. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad abduhu adalah hamba Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa safiyuhu wa habibuhu wa khaliluh, dan makhluk kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Afdalul makhlukin, makhluk yang paling afdal, yang paling utama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akramus sabiqina wal lahiqin, dari makhluk yang awal maupun sampai akhir nanti, yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam Allah Subhanahu wa ta'ala tercurahkan, tersampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi Allah, keluarga-keluarga mereka, dan semua orang-orang yang saleh. Hadirin hadirat rahimakumullah, tidaklah seseorang itu dikatakan abad itu hamba, kecuali
dia menjadi orang yang betul-betul pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit pun ada terlintas dalam hatinya ketidaksetujuan dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang ditentukan oleh Allah, setuju, ridho. Apapun yang diperintahkan, dijalani. Apapun yang dilarang, dijauhi. Total. Betul-betul menghamba kepada Allah Subhanahu. Dan ini adalah titel yang paling tertinggi yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Dan berapa banyak di Al-Quran Nabi itu disebut dengan Al-Abad, hamba Allah. Sebagaimana di dalam pembukaan surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi abdihi. Abdihi di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Seandainya Allah mau mengganti dengan yang lainnya, ya boleh-boleh saja. Subhanalladzi asra bi nabiyhi atau bi rasulihi, atau langsung dengan namanya Nabi Muhammadin misalnya. Yang mengisrakan Nabi Muhammad bisa, tapi Allah memilihkan sebutan yang paling tinggi bagi Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan kalimat bi abdihi, hamba. Nabi itu hambanya Allah, artinya pasrah, ridho, selalu pasrah, selalu ridho kepada Allah Subhanahu dari apapun yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga beliau itu adalah utusan Allah dan makhluk yang paling afdal, makhluk yang paling mulia, walaupun dibandingkan dengan para malaikat, walaupun dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang mulia, tetap yang nomor satu paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi-nabi pun paling afdal Nabi Muhammad. Jadi perbedaan derajat antara para nabi itu adalah sunnatullah. Memang Allah yang membuat seperti itu. Dan tidak ada hak manusia itu mengunggulkan satu nabi daripada nabi yang lain. Jadi yang mengunggulkan itu Allah, bukan orang. Jadi bukan Nabi Muhammad mengunggulkan dirinya, bukan, tapi Allah yang mengunggulkan Nabi Muhammad dari nabi-nabi yang lain. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Ana sayyidu waladi Adama wala fakhr." Kata Nabi SAW, saya ini adalah pemimpinnya keturunan Adam, yaitu manusia. Manusia ini mulai awal sampai akhir, baik para nabi-nabinya, para rasul-rasulnya, pemimpinnya ini saya, kata Nabi Muhammad SAW. Dan di hari kiamat pun nanti saya pemimpinnya manusia ini. Ana sayyidu waladi Adama wala fakhr yaumal qiyamah. Jadi orang nomor satu ketika nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang betul-betul terlihat makomnya, kedudukannya, yaitu Nabi Muhammad. Tidak ada yang bandingi. Wa awwalu man yanshakku anhul gabru. Pertama kali manusia yang dibangkitkan dari kuburnya yaitu saya, kata Nabi Muhammad. Jadi nanti ketika datang hari kebangkitan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikatnya untuk membangkitkan Nabi Muhammad SAW dari kuburnya. Nah ketika itu kan sudah kiamat. Kalau sudah kiamat ini, bumi ini sudah tidak seperti bumi yang kita tinggal sekarang ini. Wis ganti wisan. Tidak ono pohon, ya, tidak ada gunung, tidak ono omah, tidak ada sungai, semuanya rata. Semuanya tanah ini roto kabeh wis. Jadi podo. Nah, itu nanti yang akan dipakai untuk mengumpulkan manusia semuanya ini, ardul mahsyar itu. Lah para malaikat ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membangunkan Nabi Muhammad, membangkitkan Nabi Muhammad, mereka tanya, "Lu ngene ku dendi?" Kan podo kabeh tanahnya itu ya. Tempatnya di mana?
Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di tanah yang dikuburkan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada khaitun min nur, ada tali yang terbuat dari cahaya, dan itu bersambung ke singgasana Allah, Arsyur Rahman. Ente cari nanti di tanah itu ada sinar yang terangkat sampai atas. Kalau ente lihat itu sinar, ya itu berarti kuburannya Nabi Muhammad di situ. Maka para malaikat Allah keliling sampai mereka menemukan itu cahaya, kemudian mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Allah memerintahkan beliau untuk bangkit. Maka bangkitlah Nabi Muhammad SAW. Pertama kali manusia yang dibangkitkan yaitu Nabi Muhammad SAW. Baru setelah itu orang-orang mulia yang lainnya. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ya, sahabat-sahabat pilihan Allah Subhanahu. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in, dan saya ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama kali manusia yang memberikan pertolongan syafaat di hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu musyaffa'in, pertama kali manusia yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Ini hadis bukan Nabi nyombongkan diri, bukan. Omongannya Nabi itu kayak wis membanggakan dirinya sendiri, bukan. Karena memang seperti itu, memang kenyataannya Nabi seperti itu nanti. Manusia yang memimpin di hari kiamat Nabi Muhammad SAW. Manusia pertama yang dibangkitkan oleh Allah Nabi Muhammad. Manusia pertama yang memberikan syafaat dan diizini oleh Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keliling-keliling manusia ini yang banyak ini minta syafaat kepada para nabi. Para nabi itu di hari itu ketakutan. Tidak ada yang berani untuk memberikan syafaat. Maka mereka diperintahkan untuk meminta syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beruntung kita ini lahir tanpa minta, tanpa dongo, moro-moro jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tinggal kita mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti ketika dibangkitkan kita masuk dalam golongan rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amma ba'du faqad qala Allahul Azimul Azizul Hakim. Setelah Al-Imamun Nawawi membuka kitabnya dengan basmalah, dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian syahadatain, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Setelah semuanya itu, beliau membawakan ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadhkuruni azkurkum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, uzkuruni, ingatlah aku, kata Allah. Jangan menjadi orang yang lupa dari Allah. Sebutlah aku, kata Allah. Jangan menjadi orang yang malas, jarang-jarang menyebut Allah. Zikirlah kalian yang banyak sebut nama Allah, zikir, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyebut kalian ada di alamnya para malaikat nanti. Karena itu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang menyebut nama Allah fi nafsihi, ketika dia sendirian, kata Allah Subhanahu wa taala, zakartuhu fi nafsi,
maka saya akan menyebut nama hamba itu sendirian. Zikir ijenan, tidak ada uang ya, maka Allah pun akan menyebut nama hamba tadi itu. Sebagaimana dia menyebut nama Allah, Allah akan mengingat menyebut nama hambanya. Wa in dzakartu fi mala'in, dan jika seorang hamba itu zikir menyebut nama Allah ketika ada orang, ada kumpulan, zikir bareng istighosa misalnya ya, dan lain-lain. Zikir menyebut nama Allah tapi banyak orang. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzakartuhu fi mala'in khairin minhu." Maka saya, kata Allah, akan menyebut nama orang tersebut ada di kumpulan yang lebih baik. Duduk kumpulan ini menungso tapi kumpulan ini malaikat. Nama kita disebut sama Allah di depan para malaikat. Nah, di ayat ini menunjukkan bahwa kalau kita menyebut nama Allah itu sudah keharusan karena kita hamba Allah. Tapi kalau nama kita disebut oleh Allah, itu adalah sesuatu yang istimewa luar biasa. Nah, sampai cerita presiden begini ya nang Pasuruan, ini itu biasa, akeh wong cerita presiden. Tapi kalau presiden ketika melbu TV, masuk TV, nyebut namanya sampean, ya, salam saya kepada Bapak Fulan yang ada di Rejoso, nah itu luar biasa. Ya, orang-orang akan nyari itu siapa itu, wong Rejoso disebut sampai presiden. Itu sesuatu yang luar biasa. Loh, ini presiden, pemimpin dunia sing nyebut, wis hebat itu. Apalagi yang menyebut nama kita Tuhan yang menciptakan alam semuanya ini, Allah Subhanahu wa taala. Itu keberuntungan yang luar biasa. Karena itu orang yang paling beruntung di atas dunia ini yaitu orang-orang yang lisannya tidak pernah berhenti menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang istimewa. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ana jalisu man dzakaroni. Saya ini, kata Allah, jalis, teman duduk, teman akrab, orang-orang yang seneng ya berzikir menyebut namaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek sampean duwe kanca cedhek ya, temen deket, mari ngono koncone sampean iki nyalon dadi bupati misalnya, dadi wali kota Pasuruan niku biyen koncoku SD misal ya, bupati Pasuruan niku koncoku biyen di madrasah misalnya, kemudian masih ingat sama kita, dekat sama kita, insya Allah semua urusan-urusan kita akan mudah kali telepon tok. Ya. Ji, aku ngurus iki. Oh, gampang wis. Kayak not tok wis. Kok tak beresno aku, kan begitu ya. Ngurus surat-surat, ngurus ini, ngurus itu, ada urusan pengadilan dan lain-lain, insyaallah lancar. Kenapa? Akrab ambek bupati ini. Akrab sama wali kotanya, aman wis. Loh, ini kalau manusia dia itu akrab dengan manusia juga podo menungsoe, tapi yang satu punya jabatan. Bagaimana dengan orang-orang yang soleh, yang mereka itu akrab dengan Allah Subhanahu? Apa urusannya akan sulit nantinya? Tidak mungkin. Kenal pejabat ya urusannya gampang kok, apalagi akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya kita masuk dalam golongan orang-orang yang baik, orang-orang yang istiqomah, dan mudah-mudahan diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa meningkatkan ibadah, bisa meningkatkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.